Ya, selamat pagi, saudaraku terkasih. Damai sejahtera Kristus mengerjakan perkara-perkara yang mulia di dalam hidup kita. Pagi ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengenal Kehendak Allah. Mari kita buka di Roma 12, ayat 2. Ya, demikian firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata demikian, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Jadi di sini katakan jangan ikuti norma-norma dunia ini. Norma itu apa? Norma itu adalah kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sekalipun tidak tertulis. Ya. Jadi misalnya keberhargaan manusia itu dilihat dari kekayaannya, dari pangkat, dari kekuasaannya, dari tampilan fisiknya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat, menilai kesuksesan seseorang didasarkan pada pencapaian pada hal-hal fisik. Itu adalah norma yang ada di dunia. Nah, dari dua terjemahan tadi, itu kita melihat kesamaannya dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah bahwa firman Tuhan mengatakan, tatanan dunia ini merupakan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sehingga setiap orang percaya tidak diizinkan untuk mengikutinya. Jadi begitu kita dilahirkan atau mengalami hidup baru, menjadi orang percaya di dalam Kristus, sekalipun kita tinggal di dunia ini, tetapi konsep dan pemahaman tentang kehidupan itu benar-benar harus berubah, harus berbeda. Kita tidak boleh menggunakan norma-norma yang ada. Ya, misalnya di 1 Yohanes 2 ayat 17 di sini katakan, dunia manusia sedang lenyap katanya. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi artinya bagaimana firman Allah memandang bahwa sesuatu yang ada di dunia ini, hukum-hukumnya, kebiasaan-kebiasaannya, itu orang percaya harus belajar untuk meninggalkannya. Kemudian yang kedua, itu mengandung satu pengertian bahwa mengikut Tuhan artinya merelakan atau menyediakan diri untuk berubah, berubah dalam cara berpikir, yang akhirnya cara berpikir itu mengubah gaya kehidupan orang percaya, yaitu dari manusia lama dengan cara hidup duniawi, dengan cara hidup yang mengimpartasikan norma-norma dunia, katanya, menjadi satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan dengan cara hidup Allah. Yang seperti apa? Yaitu cara hidupnya Tuhan Yesus merupakan cara hidup yang harus diteladani. Kemudian pengertian yang ketiga adalah mengenal kehendak Tuhan hanya bisa terjadi ketika kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau norma dunia ini, yaitu tidak mengikuti kebiasaannya. Jadi kita harus memiliki kebiasaan baru, kebiasaan sebagai orang percaya,
Bahkan kalau dibilang kebiasaan sebagai imam mat yang rajani. Nah, jadi menanggalkan kebiasaan orang-orang dunia. Kemudian tidak berpikir seperti cara berpikir kebanyakan orang. Jadi kalau kebanyakan orang berpikir bahwa hidupnya digunakan untuk memuaskan hasratnya, bahkan beribadah pun ditujukan untuk mencapai keinginannya sendiri, tetapi cara berpikir kita tentu berubah, bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita menyadari persis bahwa pencapaian apapun yang ada di dunia ini, itu sifatnya sementara, sehingga kita harus mengumpulkan nilai-nilai kekekalan. Tidak memiliki keinginan seperti keinginan mereka. Ya, jadi di 1 Yohanes 2 ayat 15, ada 3 keinginan, yaitu daging, gangguan hidup, dan keinginan mata. Itu setiap orang percaya harus belajar untuk menanggalkannya. Kemudian yang keempat, mengenal kehendak Allah tidak bisa terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Mengenal kehendak Allah adalah melalui suatu proses yang senantiasa dengan taat dan setia untuk terus diikuti. Ya. Kehidupan ini kita mempersilahkan Allah berkarya melalui satu proses, melalui satu kondisi yang diizinkan, dan dari kondisi itu kita tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita bukan hanya sebagai orang-orang yang menang katanya, tetapi umat Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam setiap proses yang bagi pandangan orang itu sifatnya merugikan, atau seandainya menang, dia tetap mengalami kerugian, tetapi ada satu paradigma yang sungguh berbeda. Proses yang sekalipun merugikan, tapi bagi anak Tuhan, itu adalah proses yang membawa keberuntungan. Hidup kita diubahkan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, Allah berkehendak setiap orang percaya mengenal kehendaknya dengan sempurna. Tujuannya apa? Yaitu agar serupa dengan gambaran anaknya. Nah, orang seringkali membandingkan antara fakta dan rencana Tuhan. Apa ada orang yang sudah sempurna seperti Kristus? Mana mungkin kita bisa serupa dengan Kristus? Itu barangkali fakta yang kita jumpai, karena menuju keserupaan Kristus bukan hal yang sederhana. Tetapi kemauannya itu harus memberikan paradigma yang baru. Bahwa keserupaan Kristus itu merupakan satu motivasi rohani bagi setiap orang percaya. Seperti apapun kita saat ini, kondisi kita barangkali ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi maunya Tuhan, kita terus dengan tekun, dengan setia, mengajar, mendidik kita, bertobat, mengupayakan untuk kita serupa dengan Dia. Jadi, di dalam hati kita jangan membandingkan antara fakta dan keinginan Tuhan. Sekalipun faktanya seperti apapun kita, tetapi kita terus mengusahakan, mengupayakan agar keserupaan Kristus itu menjadi satu motivasi rohani bagi setiap kita orang percaya. Banyak orang yang memvonis dirinya karena kelamnya masa lalu, keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki pembenaran bahwa di dalam dirinya berlaku hukum yang khusus. Jadi yang serupa dengan Kristus itu adalah si A, si B, si C, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Saya tidak, karena saya dilahirkan dari latar belakang ini, itu kelemahan saya banyak. Tidak seperti itu. Setiap kita harus mempunyai satu motivasi rohani untuk kita serupa dengan Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar. Ada satu upaya yang terus-menerus kita usahakan
Kalau orang lain mengejar hal yang lain, kita mengupayakan agar karya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Hidupnya menjadi teladan bagi kita, dan kita sedang berjalan menuju keserupaan di dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan selamanya, karyanya semakin bersinar membawa kita terus masuk dalam rencana-rencana Allah yang lebih mulia. Terpujilah nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.